Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk eh, membuat sebuah aplikasi website e-commerce menggunakan Laravel, Livewire, dan Filament. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat user resource. Nah, sekarang kita akan membuat untuk bagian kategori. Nah, kita akan langsung saja em, membuka di buka Chrome. Kita mencari filament. Kita akan nah, ini ya. Kita akan menggunakan yang ada generalnya ini. Apa fungsinya? Kita lihat general, general. Sorry guys. Nah, jika Anda ingin menghemat waktu, filament akan dapat secara otomatis membuat formulir dan tabel untuk Anda. Berdasarkan berbasis data model Anda atau database Anda menggunakan general. Oke, langsung saja kita akan pastikan di sini dan kita ganti, kita ubah nama menjadi kategori. Nah, kita enter, otomatis dia akan membuat eh, kategori resource. Aduh, salah lagi. Sebentar. Oke, benar-benar. Kategori langsung kita bikin. Tunggu loadingnya. Oke, error. Kenapa error? Ya, XMPP-nya berjalan. Ini kalau misalnya kalian keluar SQL ini, SQL state, masalah yang gini-gini itu biasa hubungan sama database. Jadi kalian lihat di sini, back connection-nya gagal connection gitu. Kayak apa tertolak koneksinya. Jadi makanya kita pakai SAM, kita aktifkan. Nah, dari sini SAM berjalan, ya iyalah gitu. Jadi kita aktifkan dulu, kita ulang lagi, optimize, oke. Kenapa gitu? Ini sebenarnya gini. Laravel kita ini otomatis akan membaca si MySQL. Kenapa? Karena di MV kita sudah eh apa sih namanya? Memberitahu bahwa database yang kita gunakan itu application. Jadi otomatis Laravel application ini, si application, si Laravel ya, itu akan mencari database yang ada di MySQL dengan nama application. Nah, jika MySQL sendiri belum hidup atau belum diaktifkan, otomatis dia tidak akan ketemu si database application ini. Makanya muncul error seperti tadi. Kita ulang. Kita clear dulu. Langsung aja. Nah, bisa kan? Oke, kurang lebih seperti tadi. Dan kita clear dulu. Dan KB artisan serve. Bentar. Oke. Nah, kita langsung. Kalian bisa juga follow link kayak ini. Follow link. Bisa juga atau localhost 8000 bebas. Karena saya menggunakan local 10.000 karena pembiasaan yang terbiasa. Dan juga ada di sini. Oke.
Nah, di kategori ini kita akan, nah di sini si kategori sudah ada beberapa yang terisi. Kenapa? Karena kita sudah apa namanya membuat migrate untuk kategori dan model untuk kategorinya. Jadi dia tinggal menyesuaikan saja. Misalnya kita di sini kita pakai apa ya, stack, stack kita coba refresh, lalu optimize. Optimize itu apa? Optimize itu kayak refresh, refresh lebih kuat. Jadi dia agak gimana gitu gitu loh. Ada data-data yang harus yang nggak bisa ke save sendiri, jadi kita pakai optimize langsung ke save dia gitu. Atau optimize itu kayak apa ya? Kita nge-save data-data penting. Nah, jadi satu nih. Oke, filament itu emang lama ya? Kurang tahu kenapa. Eh, apa mungkin karena ada kita pakai server orang kali ya? Kurang tahu juga. Sebentar guys. Um, sorry ya. Jadi kita lihat, dia akan seperti ini nih. Oke, kita eh, untuk apanya ya? Nggak ada yang perlu diubah sebenarnya. Jadi kalian kalau menggunakan filmnya itu, kalian tinggal buat apa namanya? eh Bikin model sama migrannya terus cocokkan sama filamennya gitu. Otomatis dia akan kebuat. Nah, sebenarnya ini udah ideal untuk seperti ini. Tapi kita akan membuat penyesuaian dengan kode yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tutup dulu. Ini rame kenapa bentuknya ini kena saya. Bentar ya. Oke. Rame kali sih. Oke, nah. Lupa lagi. Kita, kita coba itu dulu. Kita lihat di sini si kategorinya. Hmm. Nah, kategori di sini saya menggunakan grade. Grade itu apa? Grade itu kayak apa ya? Grade itu kayak gini. Kayak pembagi-pembagi gitu. Nah, jadi kita bikin grid di mana kita akan logikanya gini. Kita akan langsung paste aja. Copy terus paste. Sebentar guys. Oke, gue jelasin ya. Udah. Oh, oke, lanjut. Nah, di sini kita mempunyai sebuah function, public static function, yaitu form. Ya, di mana ini kayak ibaratkan text form yang ada di dalam di HTML. Nah, kemudian dalam form ini kita akan melakukan sebuah penginputan data. Nah, di sini kita akan membuat text input
yang dengan name. Kalau di HTML itu kan ada tuh tag input, terus dalamnya ada atribut, atribut name. Nah, sebentar. Oke, kemudian dalam atribut name, dalam atribut input itu terdapat eh atributnya seperti ini ibarat required yang ada dalam HTML ya. Jadi kan input, terus dalamnya ada name, dengan name, terus ada required, terus ada max length ini kayak apa gitu, kayak apa sih, max gitu, max. Terus ini live, live ini kayak tampil langsung, kayak tau lah secara ya. Terus di sini ada after state update. Jadi intinya gini, kita akan membuat name. Kita misalnya gini, logikanya kita mengisi name, mengisi formulir yang si name ini, otomatis si Slack akan ngikutin si name. Apa yang kita inputkan di name, otomatis akan terinputkan di Slack. Gitu. Kita kan coba langsung cobain. Nah, kalian lihat. Nah, dia akan ikut. Nah, itu gunanya si live. Dia akan ikut secara langsung dan bukan ikut secara langsung. Dia akan langsung tampil. Dan juga after state update itu maksudnya ke sini. Jadi si Slack itu tinggal ngambil si eh tinggal ngikutin si nama dan apa perlu isinya. Dan kita membuatnya itu kayak disable, kayak read only gitu. Terus ada image, directory kategoris. Bentar. Lupa. Oh ya, sebentar guys. Oke, kita langsung coba ya. Kita kan bisa coba. Tes terus kita cari tes tes image tes mana ya ini ya, terus kita di sini coba kita buat, pasti error. Oh, kesimpan gimana dong? Dia akan nyimpan ke directory kategoris, sedangkan gue nggak tahu di mana kategori itu. Storage, framework. Oh, oke. Nah, ini. Jadi kan kita menggunakan
upload file itu seperti file kalau di HTML-nya. Nah, jadi kita menggunakan file upload untuk mengupload file yaitu image. Nah, di sini kita menggunakan tipe file yang dapat data image dan akan disimpan ke directory kategori. Nah, kategorinya nanti akan otomatis eh, terbuat atau otomatis tercreate di dalam mana deh ini storage, type, dan public. Nah, seperti itu. Otomatis terbuat. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan seperti itu. Kita akan menyelesaikan image. Sebentar. Kita akan lihat dari research sebelumnya. Hmm, dia nggak mau muncul. Kita cek ya. Oh, oh ya, ini penting ya. Kita pergi ke NV, nih kita pergi ke NV, terus kalian ubah ini localhost sesuai dengan port yang kalian gunakan. Bisa sih saya menggunakan localhost 8000. Oke, kita optimize. Nah, seharusnya image-nya akan tampil karena portnya sudah sesuai. Dan kita akan lihat di sini kategori itu image file itu udah masuk gitu. Jadi ini keuntungan pakai filament dan kekurangannya itu lambat, lelet, sumpah. Kita pakai gimana, dia pergi kemana. Itu ya sih. Kita kan target penasaran. Kita tanya kenapa filament itu lambat, memerlukan waktu untuk reload data. Di fresh halamannya. Nah, masih belum bisa. Bentar, aku belum tahu nih perusahaan. Image column, make columns. Kategori image harusnya tampil ya. Coba edit. Edit, kita bikin kategorinya tuh um, HP. Terus kita cari yang PNG ya. Handphone. Samsung lah. Terus nah kita biasanya kita akan upload nih ada ini lah dijual mahal contohnya ini
Kita akan upload ulang. Aduh. Oke, kita upload ulang. Harusnya bisa. Soalnya datanya ke include itu, Pak. Datanya masuk ke database. Nah, kita buka ulang. Kategoris. Oke, kurang tahu apa kendala ini. Oke, makanya kita akan lihat referensi terlebih dahulu. Hmm, kelupaan. PHP artisan storage titik dua link. Jadi ini kayak apa ya? Nah, kita coba ulang ya. Kita post ini. Kita copy ulang. Kita bikin kategorinya apa ya? HP gitu. Cari HP handphone PNG. Ambil ini. Tempel sini. Upload lagi. Nah, kita lihat. Nah, muncul. Jadi, ini. Kita membahas sebuah storage atau penyimpanan. Yang dimana penyimpanan itu terletak di sini. Terletak di Laravel Application Storage App Public. Tempat tadi itu. Storage App Public. Nah, ini dia nih. Tapi sebelumnya mau jangan apa aja belum apa namanya, belum ter konfigurasi gitu, belum ada optimasinya, belum kita apa konfirmasinya dengan komen gitu. Oke, oke, terus kita di sini memiliki ini, kalau saya lihat itu adalah action group. Misalnya kita hapus nih action groupnya, hanya membuat seperti ini. Ini, kita buat seperti ini saja. Bentar. Hmm, pokoknya begitu. Di sini kita menggunakan action group. Yang guna itu dia akan membuat sebuah hamburger menu yang ketika ditekan akan muncul nih add action, view action, dan action. Nah, action ini sudah merupakan bawaan dari filamennya. Jadi kita tidak perlu untuk membuat logika edit, logika tampil, logika delete. Nah, untuk grup bagian admin itu sudah selesai oleh si filamennya. Jadi itu kalau menggunakan filamen. Misal kita mau edit namanya, kita ganti namanya di handphone, kita save change, gitu, handphone. Tapi slugnya nggak berubah, masalah baru. Bentar ya.
Kok ngikut ya? Harusnya ngikut lah. Nah, kita akan nanya ke yang paling tahu. Karena Nabi SAW menyebutkan, bukan Nabi sih, aku yang menyebutkan. Waspalu ala fikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita akan membuat, kita copy bagian name dan slug. Cuma itu saja. Ini dua ini saja. Ini. Aduh, ini mas, Masya Allah sekali mas. Oke, kita akan membuat prompt seperti ini. Kenapa? Oke, kita langsung logika alat penerapannya. Saya menekan tombol edit. Nah, saya mengubah name, tapi Slack tidak mengikuti name saat name diubah. Mengapa demikian? Jelaskan. Oke, di sini adalah ini. Kenapa biasa dibuat begitu? Nah, perhatikan syaratnya. Artinya logika auto generate Slack cuma dalam waktu bikin data. Kita bikin itu waktu create doang. Nah, sedangkan kita pengennya waktu ketika dia create dan edit. Sedangkan kita bikin logika ini untuk create doang. Jadi bukannya nggak laku dia nggak laku di auto edit. Coba kita refresh sampai ketiga. Nah, ya maka kita menggunakan seperti ini operation variable operation start dan set start kemudian str gitu. Saya ini kita coba ya. Jadi handphone. Nah, kita save. Nah, coba tambahkan. Kita ubah ini laptop bench. Iya ya, ya real. Ini lap. Tapi itu masalah. Nah, harus lambat. Kalau ini bisa. Oke, langsung klik. Nah, itu untuk kategori. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalian nggak bisa kita kasih misalnya ini, kasih kolom. Kalau nggak salah ya, kolom, kolom, span, dua. Coba, coba ya. Nah, kalian bisa menambahkan seperti itu atau memperlebar gambarnya. Ini lebih estetik. Gitu guys. Coba kita akan mengubah efektifnya di kita disablekan change otomatis.
Ya, seperti itu. Oke, itu untuk kategori untuk bagian direkturnya, bagian resource-nya. Sebentar kita tanya lagi. Oke, kita akan lanjut dengan sebentar. Oke, sekarang kita akan membuat bagian brand. Nah, sama seperti tadi, kita akan buka ini, terus ini menggunakan generate. Tapi kita akan mengubahnya menjadi brand. Seperti kita buat, otomatis resource brand akan berubah. Kita akan memberikan sebentar. Komputer desktop. Kita akan icon terlebih dahulu. Refresh. Coba ya. Nih, optimize. Nah, kita lihat harusnya muncul. Soalnya ada optimize. Oke, dulu yang lama. Itu konspirasinya. Ini suara gue sering kecil. Udah lemes nih badan. Oke, muncul. Ini Instagram. Nah, kita lihat coba lihat di brands. Nah, enaknya menggunakan filament seperti tadi saya bilang. Dia akan menyesuaikan dengan model yang sudah kita bikin. Kalian lihat, dia akan menyesuaikan dengan model brand yang sudah kita buat. Nah, otomatis dia akan sama seperti si kategori. Nggak ada bedanya. Cuman kita tinggal menyamakan saja penyesuaian. Langsung coba ya. Di sini kalian lihat bagian selap itu kalau kalian copy dari kategorinya itu kita ubah ini menjadi model yang digunakan di sistem ini. Jadi kategori maka kita akan menjadikan brand gitu. Kita beri coba lah. Oh ya, kasih kolom, kasih section not found. Itu kan apa? Karena kita lupa menggunakan use yang ini. Bagian batas ini penting ya. Dan setiap use ini memiliki faedah masing-masing. Kalau ini kayak tipe apa? Tipe inputnya. Ada file update ini teksnya ini toggle. Kita bisa cari di Google gitu. Kayak gitu lagi. Di sini kita bikin nama brandnya itu misalnya Poco asik. Kita cari gambar Poco. Kita ambil yang keren ya. Oke, taman gua dulu.
Kita create, nah aman. Jika seandainya kalian lupa mengubah bagian ini, saya ulangi ya, bagian unique ini. Jika kalian copy dan paste dari kategori ini, otomatis si kategori ini akan tetap berada di sini dan kalau jika kalian tidak ubah. Nah, apa efeknya? Efeknya dia tidak akan bisa menyimpan data siswa karena dia akan berusaha menyimpan ke kategori. Sedangkan kalian mau di dalam berada dalam brand resource yang dimana model yang digunakan adalah model brand gitu. Maka dia nggak akan bisa tersimpan ke model kategori gitu. Makanya langsung ke simpan di sini. Kalau actionnya kita juga menambahkan media action table dari bawah action ini ya gitu ya. Oke, kurang lebih untuk seterusnya dapat itu untuk membuat order dan eh untuk order beda. Dan insya Allah itu akan saya sambung di video berikutnya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Maaf bila banyak kesalahan kata dan error dari kepala saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.